Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita menyambung kajian kita masalah fikih yang terdahulu. Kita akan membahas as-sunanul lati fi asna'is shalah. Sunat-sunat yang dikerjakan pada waktu sholat. Di dalam sholat itu apa-apa sunnahnya. Sunat di dalam sholat itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan hayat, ada yang disebut dengan ab'ad. Jadi ada dua. Ada yang disebut dengan sunat hayat, ada yang disebut dengan sunat ab'ad. Yang pertama, sunnah ketika di dalam sholat itu adalah mengangkat kedua tangan. Jadi kita mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'a, dan disunatakan mengangkat tangan nih di dalam sholat itu hanya pada 4 tempat. Jadi kada lebih, hanya 4. Perhatikan yang 4 ini jangan kelebihan. Kalau kelebihan kada disunahkan. Khawatir kalau kada disunahkan tuh termasuk hitungan gerakan yang bisa membatalkan sembahyang. Apa yang 4 tempat itu? Pertama, inda takbiratil ihram. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, sunat mengangkat tangan. Kan yang wajibnya itu kalimat Allahu Akbar, itu yang wajib. Jadi di dalam takbiratul ihram yang wajib itu adalah kalimat Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangannya itu dihukum makan sunat. Kapan mulainya? Mulai mengangkat ketika permulaan takbir. Ketika kita mulai takbir, mulai mengangkat. Jadi ketika Allah sudah mengangkat dah. Bukan Allahu Akbar baru ngangkat ngeduduk, ada. Atau angkat dahulu baru Allahu Akbar, enggak. Angkat dahulu baru Allahu Akbar, enggak. Atau Allahu Akbar takbirnya duluan baru ngangkat, tidak. Mengangkatnya itu ketika kita mulai takbir, mengangkat sudah. Allah, kapan habisnya? Ketika habisnya takbir, habis angkatan. Allahu Akbar, habis angkatan. Ada lagi diangkat. Yang kedua, ketika tadi pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku'i, ketika kita ruku. Nah, ketika ruku, nah di sini disunatakan mengangkat tangan. Kapan mulai mengangkat tangannya itu?
Mengangkat tangan ketika ruku mulainya adalah ketika kita mulai takbir sama. Kan ruku itu ada takbirnya, ya kan? Ketika kita turun ruku ada takbirnya. Mulai kita membaca takbir, mulai mengangkat tangan Allah. Ketika sudah sampai di bahu, membungkuk kita. Ketika sudah sampai di bahu, tangan ini membungkuk. Takbirnya ini panjang. Allahu Akbar. Takbirnya itu panjang sampai kita sempurna ruku. Bukan Allahu Akbar baru ruku, enggak. Takbirnya diperpanjang sampai sempurna ruku. Mulai takbir, mulai mangkat. Allah mulai mangkat. Ketika sampai bahu, kita nunduk. Nah, takbirnya tadi diperpanjang sampai posisi ruku dengan sempurna. 2. Yang ketiga, wa indal iktidal. Ketika iktidal. Sunat mengangkat tangan. Adapun mulai mengangkat tangan dan memulai membaca sami Allahu liman hamidah ini bersamaan ketika memulai mengangkat kepala. Ketika sudah mengangkat kepala, kan ini ruku nih. Ketika mulai mengangkat kepala, di sini sudah ada bunyi sami Allah dan sudah mulai mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu. Sampai mana diperpanjang baca sami Allahu liman hamidahnya sampai tegak berdiri. Faija intasaba arsala yadai, apabila sudah tegak berdiri tangannya diulur ke bawah, jangan ditaruh di atas dada. Arsala yadai, tangannya diulur ke bawah. Ada sebagian pendapat, nah di atas dada. Cuma setelah kita teliti, bagus diulur ke bawah. Apa? Menjaga kita supaya jangan masuk ke suratul Fatihah. Menamai Allahu liman hamidah, pikiran kacau, yalah, bisa aja ke Fatihah pulang. Allahu liman, posisinya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim, sembahyang gerhana apa? Nah, itu nah. Sampai 2 kali ruku itu. Sembahyang maghrib ada 2 kali ruku. Itu ruku lagi tuh kayaknya tuh. Makanya diulur ke bawah. Yang keempat, kapan takbiratul kapan mengangkat tangan itu sunat? Mengangkat tangan indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika kita berdiri daripada tasyahud awal. Tasyahud awal apa tahu kalau bila 2 rakaat tasyahud. Nah, berdirinya itu sunat mengangkat tangan. Kapan kita mulai mengangkat tangannya? Mulai mengangkat tangannya ketika orang itu sudah sampai kepada batas sepaling kurang ruku. Sepaling kurang ruku artinya sudah dekat berdiri nih. Hanyar ngangkat. Jadi bukan dari bawah mengangkat, kada. Bukan dari duduk, kada. Tapi ketika sudah hendak sampai batas sepaling kurang ruku, barulah Allahu Akbar. Apabila sudah tegak, takbirnya sudah habis, mengangkat tangannya pun habis. Habis bacaan takbir, mengangkat tangannya habis, ija intasaba, apabila sudah tegak. Allahu Akbar. Nah, itu. Berarti 4 lagi tuh. Takbiratul ihram, ruku, sami Allahu liman hamidah, dengan bangkit daripada duduk tasyahud awal. Rakaat pertama ada usah mengangkat tangan. Habis sujud, Allahu Akbar. Kalau usah angkat tangan, itu kada disunahkan. Bila kada disunahkan, khawatir dihitung gerakan gina. Yang tidak perlu. Kalau gerakan tidak perlu, 2 tangan berarti dihitung lu. 2 tambah 1, 3 batal yan. Allahu Akbar, begaru sekali batal. Kenapa dia hitung menjadi 3 gerakan?
Rakaat pertama ndak usah, rakaat kedua baru, rakaat ketiga kada usah. Rakaat keempat kada usah juga, keempat kan ada sambungannya. Ada rakaat keempat berdiri. Ada 5 rakaat. Jadi yang ada itu rakaat kedua aja. Rakaat kedua setelah duduk tasyahud awal, naik berdiri baru angkat tangan. Kalau rakaat pertama belum angkat tangan. Rakaat pertama belum angkat tangan. Jadi kayak apa? Takbir aja, Allahu Akbar. Itu aja. Karena biasa rakaat kedua baru Allahu Akbar, rakaat kedua. Rakaat ketiga Allahu Akbar, kada usah angkat tangan. Itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Jadi hanya 4 tempat mengangkat tangan ini. Jadi kesimpulannya kayak inilah. Tidak semua takbir, kalimat takbir sunat mengangkat tangan. Itu. Tidak semua kalimat takbir yang dibaca disunatkan mengangkat tangan. Tetapi di dalam mengangkat tangan ada takbir. Cuma yang lain cuma sami Allahu liman hamidah. Nah, di dalam mengangkat tangan ada takbir. Kecuali iktidal sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, yang disunatkan ketika sholat adalah wad'ul yaddil yumna ila ma'a asabi'iha ala ku'il yusra qabidan laha asfala sadri. Ku al-wal azamul ladhi yali ibhamal yaddi wasa'idi. Sunnah yang kedua ialah meletakkan tangan yang kanan beserta jari-jarinya. Jari-jarinya di mana? Di atas ku tangan yang kiri. Ku itu adalah tulang yang nampak yang mengiringi akan ibu jari dan pergelangan. Ini berarti ku nih. Nah nih, tulang yang nampak. Apa nih? Persendian tangan lah. Buku tangan. Buku namanya. Jadi tangan yang kanan ini diletakkan di atas nih. Apa namanya? Tulang. Posisinya qabidan laha, menggenggam. Posisinya menggenggam. Menggenggam ku tadi. Digenggam si ku. Nah, ini seperti ini. Digenggam si ku tadi supaya jamnya jangan kelihatan, genggam. Nah, karena mengganggu pulang jam kok mahal gitu. Ya lah. Jadi digenggam aja yang nah, ini nah. Cuma dalam pendapat yang lain dikatakan, ini pendapat yang lain dikatakan seperti halnya Imam Al-Ghazali mengatakan kecuali 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah itu tidak ikut digenggam. Ada yang seperti ini, ada yang menggenggam habis. Nah, ada yang seperti ini, ada yang menggenggam habis. Di mana letaknya? Asfala sadri, di bawah dada. Jadi letaknya di bawah dada. Nah ini, bukan di atas dada, ada. Atau di bawah dagu, jangan. Atau menutupi pusat, kada juga di bawah dada. Nah, letaknya di bawah dada. Nah, seperti ini. Nah, ini sunnah. Dapat pahala sunat pian ini lah berniat mengerjakan nang sunnah, mengikuti pekerjaan ulama. Nang ulama itu mengikuti pekerjaan Nabi. Nah, yang ketiga yang disunahkan, ini paham lah meletakkannya. Nah, ini boleh kayak ini, boleh digenggam habis, silahkan memilih. Yang ketiga, an-nazaru ila maudhi'is sujud, pandangan mata ke tempat sujud. Nah, tempat sujud. Walau shalla khalfal Ka'bah, sekalipun orang ini sembahyang persis di depan Ka'bah. Apakah mandang Ka'bah? Hendak mandang tempat sujud. Aw khalfa nabiyyin, atau orang itu persis sembahyang di belakang Nabi, di belakang wali, di belakang ulama. Apakah kira-kira disuruh memandang Nabi kah? Ada. Mandang tempat
sujud. Bayang zuru ila maudi sujud mutlakan, maka dia memandang tempat sujud secara mutlak. Apapun di mukanya tetap memandang tempat sujud. Apalagi cuma mamaknya di muka. Apalagi kalau TV di muka, jangan memandang TV, tapi memandang tempat sujud. Aneh juga sambil putar TV sambil sembahyang. Rupanya kadehikun ketinggalan sambungannya. Terjipi kah atau bula lah kecandu. Ndak isa ketinggalan bula, nonton bula takut isa lain ketinggalan. Ndah yang isa di depan. Gol habis mau tempatihannya gol ya. Jadi pandangannya tempat illa inda qaulihi, kecuali tidak ke tempat sujud, kecuali tidak ke tempat sujud pandangan, merubah pandangan ketika orang itu membaca illallah. Ketika tasyahud, asyhadu alla, ini tempat sujud, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ke sini pandangan. Bayang zoro ila muhallilah, maka dia memandang ke tempat jari yang mengisyarat kepada kalimat illallah. Kapan habisnya? Ila ayyusallima, sampai salam. Tadi tempat sujud, asyhadu an la ilaha illallah. Sini, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus fil alamin innaka hamidum majid, sampai ini, sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dirubah pandangan sampai salam, memandang memandang telunjuk tadi. Nah. Yang keempat, fathu basarihi wa adamu taqmidihi tiwala salatihi. Disunatkan kita membuka mata, jangan memijimkan mata. Mengijimkan mata, jangan dipejamkan mata, jangan sepanjang sholat sunat dibuka. Jangan pejam. Tahu udah guring. Imam sujud kada tahu, imam ruku di tahu. Oh ya kalinya berapa rakaat ya. Nah ini cuma di sini dikatakan waqad yajibu taqmidu, kadang-kadang wajib memejamkan mata, wajib memejamkan. Contohnya seperti apa? Ijaka nama nisaun ajnabiyatun, apabila di depan kita itu ada perempuan yang boleh menikah dengan kita. Rupanya sembahyang hari raya terlambat datang. Duluan bini-bini, lalu bikin sap persis di belakang bibinian. Nah itu mau pejam mata, soalnya kalau buka mata bahaya nih. Wa qad yusannu kama ijaka nama mayasguluhu, dan kadang-kadang sunat kita memejamkan mata kalau andai kata di depan kita itu ada sesuatu yang bisa mengganggu rasa khusyuk kita. Di depan orang pakai baju tulisannya banyak. Di depan ada sarung Samarinda betulis, Gajah Duduk betulis, Wadimor betulis. Kalau dibuka mata baca Wadimor, nah baik dipejamkan supaya jangan baca Wadimor. Nah, pejamkan. Panitia korban tulisannya lah. Dia waktu zikri di belakang. Bermunyara. Nah itu, maka pada saat itu kita disunatkan untuk memejamkan mata. Kemudian yang kelima, disunatkan saktatus sholah. Ada saktah di dalam sembahyang. Saktah ini diam yang sebentar, jeda sebentar. Disunatkan bagi orang yang sembahyang, dia memberikan waktu jeda sedikit. Kapan itu? Setiap jedanya itu sekira-kira membaca kalimat subhanallah. Di mana? 6 tempat. Antara takbiratul ihram dengan dua iftitah.
Allahu Akbar. Jangan langsung doa iftitah, jeda dulu antara Allahu Akbar dengan Allahu Akbar kabira walham. Berapa jedanya? Sekedar mengucap subhanallah. Ada napas lah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kapan lagi antara doa iftitah dengan auzubillah? Jangan ketika sudah selesai doa iftitah langsung baca auzubillah, tidak. Tapi ada jeda dulu, sekedar mengambil napas subhanallah. Kemudian antara auzubillah dengan membaca Fatihah, auzubillah minasyaitonirrajim, nanti dulu bismillahnya, ada jeda dulu sebentar baru baca bismillah. Kemudian antara akhir daripada Fatihah dan amin harus ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jeda bentar loh, baru amin. Ambil napas dulu imam. Ini kada amin gimana imam hendak anu. Yang kelima antara amin dan surah, antara amin dan surah. Amin. Jeda dulu sebentar, sekali subhanallah, baru baca surah. Wa yusannu lil imam tatwiluha fi sholatil jahriyah liyam yatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah. Dan disunatkan bagi imam, ini jarang orang ngerjakan ini. Disunatkan bagi imam memperpanjang jeda. Jeda apa? Jeda antara amin dan surah. Imam panjang sunnah. Memperpanjang jeda antara amin dan surah pada sholat yang nyaring. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam sunat panjang jedanya. Panjang, lama dulu. Dia tamakkan al-ma'mum min qiraatil Fatihah. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan makmum membaca suratul Fatihah. Biarkan makmum baca Fatihah dulu. Kira-kira Fatihah makmum tuh udah selesai, baru imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah selesai Fatihahnya makmum. Jadi makmum ini kada dikejar, kada diburu oleh surahnya imam. Cobalah. Kalau imam tuh laju, bayangkan kalau laju, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Makmum ini kan buru-buru baca Fatihah. Sekarang kalau imamnya bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar wa sholli rabbika wanhasyani wal abtar. Ayo kira-kira kayak Pak. Makmum kayak Pak judulnya. Makmum tuh udah ada pulilit Fatihahnya. Kenapa? Karena imam ini kadang memberikan waktu kepada makmum daripada membaca bah. Harusnya berikan waktu dulu. Berikan makmum waktu, baru imam melanjut Ya, coba ya itu kan faktornya hendak cepat selesai jawabannya. Nah itu ya kah? Kita ini kalau sembahyang hendak cepat selesai. Kalau ngaji hendak cepat tuntung. Kalau taklim hendak cepat pengajian hendak cepat selesai. Tapi kalau urusan yang lain, waduh, rasanya hendak panjang-panjang waktunya. Apalagi berimi lah, hendak panjang tuh. Sambung lagi. Nah, kalau urusan ibadah ini hendak cepat tuntung aja. Itu gara-garanya, makanya mempul gaspol tuh ya, itu gara-garanya hendak cepat selesai. Tabiat manusia nih. Yang keenam, baina surati warruku'i, ada jeda antara surah dengan ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar. Baru Allahu Akbar. Diamnya tuh sekedar membaca subhanallah. Kemudian yang berikutnya yang disunahkan adalah membaca doa iftitah. Tetapi sunnah membaca doa iftitah ini 5 syarat. 5 syarat. Kalau ada 5 syarat ini, maka tidak sunnah doa iftitah. Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyam. Si makmum ini ketemu dengan imam di waktu imam berdiri.
Kalau imam sudah ruku, jangan doa iftitah. Atau imam mau ruku, jangan doa iftitah. Imam masih berdiri. Paham? Fala yusannu ija adrakahu fir ruku, kalau imam sudah ruku kada sunat iftitah. Au sujud, atau imam sudah sujud kada sunat iftitah. Awil i'tidal, imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita takbir pakai dua iftitah kah? Enggak, ada sunat lagi. Awit tasyahudi, atau imam sudah baca tasyahud tahiyatul mubarakatus, ada sunat lagi dua iftitah. Nang sunat iftitah tuh imam posisinya berdiri membaca suratul Fatihah atau membaca dilihat dulu sempat kada iftitah, sempat kada Fatihah. Kalau andai kata baca iftitah, Fatihah kada sempat, iftitah pun kada sunat. Langsung berarti lam yalid wa lam yulad, sudah situ dah. Allahu Akbar. Kalau baca iftitah, Fatihah kada selesai, maka iftitah tinggal. Baca Fatihah. Selesai sekarang Fatihah kada selesai, imam udah ruku, ikut ruku, jangan menyelesaikan Fatihah. Itu namanya masbuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tinggal ahad lagi. Kita baru Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Jangan mengaras, subhanallah. Jangan mengarasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu liman hamidah, baru kita turun dapat rakaat. Tidak, ada dapat rakaat. Kenapa? Karena tidak sempat ruku dengan imam. Nah ini hati-hatilah berjamaah tuh. Dikira tadi dapat, padahal tidak dapat. Hati-hati ketika berjamaah. Bilanya sudah dihitung kada sempat Fatihah, jangan baca dua iftitah, langsung baca Fatihah. Berapa dapatnya